Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam sejahtera dan salam sehat. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa melingkupi dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa seorang ibu sangat mencintai bayinya yang baru lahir? Apakah karena bayinya adalah miliknya? Ya, tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu. Karena bayinya adalah dia sendiri. Darahnya, dagingnya, otot dan tulang punggungnya, harapannya, keturunannya, sebuah warisan darinya. Semua itu tidak mengganggu sang ibu. Karena bayi itu tidak berbuat apapun terhadap sang ibu. Dia tahu bahwa bayi yang baru lahir itu tidak berdaya dan lemah. Dia tahu bahwa bayi itu tidak pernah meminta untuk datang ke dunia ini. Dan Tuhan tahu kita juga tidak meminta untuk datang ke dunia ini, Bapak Ibu. Kita adalah buatannya. Kita adalah miliknya, wajahnya, matanya, tangannya, sentuhannya. Kita adalah Dia, gambar dan rupa Allah. Lihatlah lebih dalam ke wajah setiap manusia di bumi, Bapak Ibu, dan kita akan melihat gambar Allah di sana. Dan kita adalah anak-anaknya, Bapak Ibu. Kita dengan cara yang luar biasa, kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah miliknya. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia mengasihi kita dengan tanpa henti dan tidak terputus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu, seandainya Tuhan tidak mengucapkan kata-kata itu, kita akan menjadi bodoh untuk mempercayai perkataan itu. Tetapi karena Allah yang melakukannya, kita menjadi bodoh jika kita tidak mempercayai perkataan itu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, Bapak Ibu. Tetapi betapa sulitnya bagi beberapa orang untuk menerima kebenaran ini. Kita sering berpikir bahwa kita telah melakukan sebuah tindakan yang menempatkan kita berada di luar kasih-Nya. Mungkin itu sebuah pengkhianatan atau hal lain yang merusak hubungan kita dengan orang lain. Apakah Bapak Ibu berpikir bahwa Allah akan lebih mencintai Bapak Ibu jika Bapak Ibu tidak melakukannya? Apakah Bapak Ibu berpikir Dia akan lebih mencintai Bapak Ibu jika Bapak Ibu melakukannya lebih banyak? Atau apakah Bapak Ibu berpikir jika Bapak Ibu adalah orang yang lebih baik daripada orang lain, maka cintanya akan lebih dalam kepada Bapak Ibu? Tidak demikian Bapak Ibu. Itu salah. Yaitu pikiran yang salah Bapak Ibu. Pernahkah kita berpikir bahwa karena kita tidak cukup baik untuk Tuhan, maka Dia tidak akan menyelamatkan kita? Apakah kita pernah merasa seolah-olah keselamatan adalah untuk semua orang kecuali kita? Maka ayat-ayat ini, ayat-ayat yang kita baca tadi, ditujukan khusus untuk kita. Jika Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, maka Dia tidak akan menahan kasih karunia keselamatan itu untuk kita, Bapak Ibu. Jika Yesus memberikan hidupnya untuk kita, mengapa Dia harus berbalik dari kita lalu mengutuk kita? Dia tidak akan menahan apapun yang kita butuhkan untuk hidup kita. Surat Roma, Bapak Ibu, lebih dari sekedar penjelasan teologis tentang kasih karunia penebusan Allah. Karena surat Roma
adalah surat penghiburan dan keyakinan yang ditujukan kepada kita. Cinta kasih Tuhan tidak sama dengan cinta kasih manusia, Bapak Ibu. Cinta kasihnya tidak normal menurut ukuran kita manusia. Kasihnya tetap melihat dosa kita, tetapi juga tetap mencintai kita. Lalu, apakah Allah menyetujui kesalahan kita? Tidak. Apakah kita perlu bertobat? Iya. Tetapi apakah kita bertobat demi Dia atau demi kita sendiri? Jika kita jujur, demi kita sendiri, Bapak Ibu, yaitu supaya kita masuk surga. Allah tidak membutuhkan permintaan maaf kita. Cinta kasih-Nya tidak membutuhkan dukungan kita. Dan Allah tidak bisa mencintai Bapak Ibu saudara-saudari lebih dari yang Dia lakukan sekarang. Bapak Ibu, jika kita adalah anak Allah, Ia akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ini bukanlah janji bahwa Tuhan kita akan mengirimkan segala sesuatu yang kita pikirkan kita butuhkan, atau yang baru kemudian kita inginkan di tengah kesusahan kita. Faktanya Bapak Ibu, Tuhan kita tahu persis apa yang kita butuhkan. Dan Ia akan menyediakan segala sesuatu. Dalam tanda kutip segala sesuatunya Bapak Ibu. Maksudnya bukan artinya apa yang kita pikirkan, kita inginkan tentang segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu dalam kehendak Tuhan. Salib sebenarnya Bapak Ibu mengajarkan kita bahwa kita dapat mengandalkan kesediaan Allah untuk menyediakan kebutuhan kita. Kita mungkin lemah, tetapi juru selamat kita tidak. Kita mungkin miskin Bapak Ibu, tetapi juru selamat kita tidak. Kita mungkin bingung akan apa yang paling kita butuhkan dalam situasi kita pada saat ini. Tetapi Tuhan kita tidak. Kita mungkin merasa bahwa kita tidak lagi sanggup, tetapi juru selamat kita tetap kuat dan berkomitmen pada kesejahteraan kita, Bapak Ibu. Setiap hari Dia menyambut kita dengan kasih karunia-Nya yang disediakan bagi kita semua yang dikasihi Kristus. Amin.